Di saat hari mulai gelap, seorang serif bernama Boy pergi berjalan di tengah kota. Dia berjalan sembari membunyikan bel yang menandakan bahwa semua orang harus segera pulang ke rumah masing-masing. Mereka pun tak lupa untuk menutup semua jendela, serta menempelkan sebuah jimat di balik pintu rumah mereka. Sementara itu, seorang pria bernama Frank terlihat tak sadarkan diri di dalam sebuah bar. Pada keluarganya sedang menunggu kepulangan dirinya. Dan karena hari sudah semakin gelap, Lauren yang tidak punya pilihan memutuskan untuk menutup pintu dan jendela rumahnya. Sedangkan anak perempuan mereka bernama Megan sedang berada di lantai 2. Tiba-tiba mendengar ketukan dari seorang nenek yang memanggil dirinya dari luar jendela. Megan kemudian tanpa ragu membuka jendela kamarnya. Dia melihat sang nenek tersenyum dan mengatakan bahwa dia sangat merindukan dirinya. Lauren yang sampai di lantai atas tak mampu melarang Megan untuk membuka jendela, sehingga akhirnya kejadian tragis pun terjadi. Keesokan harinya, Frank yang berjalan menuju rumahnya mendapati banyak orang yang berkumpul di depan pintu rumahnya. Dia yang kebingungan seketika dimarahi oleh Boy dan diseret ke lantai atas. Betapa mengejutkan dirinya, Frank harus melihat istri dan putrinya telah meninggal oleh monster malam yang ada di kota ini. Dia tidaklah bisa melindungi keluarganya, hingga mengecewakan Boy yang selalu mengingatkan semua orang agar mengikuti peraturan yang telah dibuat. Boy kemudian meninggalkan ruangan dan menemukan sebuah jimat yang terjatuh dari pintu. Dia pun mengambilnya dan pergi ke rumah koloni untuk menemui putranya yang bernama Alice. Di sana, Boy yang memiliki hubungan tidak baik dengan putranya mengundang Alice untuk datang ke pemakaman Lauren dan Megan. Namun Alice menolaknya dengan alasan dirinya sedang sibuk. Scene kemudian beralih ke seorang pria bernama Gene Matthews yang sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi rumah orang tua bersama keluarganya. Dengan mengendarai mobil RV, Gene memilih untuk mengambil jalan pintas agar cepat sampai. Namun di tengah perjalanan mereka terpaksa berhenti karena adanya pohon tumbang yang menghalangi jalan. Jim dan keluarganya lalu keluar untuk memeriksa pohon tersebut, karena mereka mengira pohon itu bisa dipindahkan. Namun melihat pohon itu yang cukup besar, Jim memutuskan untuk memutar balik kendaraannya. Tapi tiba-tiba seekor gagak hinggap di dahan pohon. Hingga tak lama kemudian kawanan gagak berputar di atas mereka. Hal itu membuat istri Jim bernama Tabitha gelisah dan mengajak suaminya untuk segera pergi. Namun tak jauh mereka meninggalkan lokasi tadi, tiba-tiba sinyal ponsel menghilang. Dan selama di perjalanan pun, mereka sama sekali tidak melihat tanda yang menunjukkan arah ke jalan raya. Hingga sampai akhirnya mereka tiba di suatu kota kecil dengan pemandangan mobil rusak di sepanjang tepi jalan. Namun saat keluarga Jim melewati tempat pemakaman, tiba-tiba warga setempat memperhatikan dirinya, hingga membuat Jim dan keluarganya kebingungan. Jim yang turun dari mobil kemudian bertanya untuk mencari tahu arah jalan keluar. Tapi mereka semua malah menghindarinya tanpa alasan jelas, dan hanya seorang sheriff yang memberitahu dirinya rute menuju jalan raya. Setelah mendapatkan informasi itu, Jim kembali mengendarai mobilnya dan mengikuti jalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sheriff. Namun anehnya mereka malah kembali ke kota sebelumnya. Jim lalu bertanya ke seorang wanita, tapi lagi-lagi warga setempat malah menghindari dirinya. Tabitha kemudian meminta Jim untuk melanjutkan perjalanan dengan menurunkan kecepatan laju mobilnya agar Jim tidak salah belok. Akan tetapi mereka lagi-lagi kembali ke kota sebelumnya dan Jim memutuskan untuk melawan arah. Sedangkan Boy meminta Deputi Kenny untuk mengambil strip paku. Di dalam perjalanan, Tabitha meminta Jim untuk fokus mengambil jalan lurus. Namun tiba-tiba mobil lain muncul dari arah berlawanan, sehingga terjadilah kecelakaan. Tak lama kemudian, Jim tersadar dalam keadaan dirinya terjebak cabang pohon. Dia lalu berusaha memeriksa keadaan keluarganya satu persatu, tapi hanya putrinya bernama Julie yang merespon. Hal ini membuat Jim cemas dengan anggota keluarganya. Terlebih dia tidaklah mengetahui kondisi putranya
yang saat ini tak sadarkan diri, sama seperti dengan istrinya. Berbeda dengan situasi di mobil kendaraan lain, karena pengemudinya hanya mengalami luka ringan. Sementara itu Boy bersama Kenny yang sedang memasang jebakan paku, tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang terluka meminta bantuan. Pria itu mengatakan telah terjadi kecelakaan, sehingga Boy meminta Kenny untuk membawa pria itu ke klinik, dan kemudian dia pergi menuju lokasi kecelakaan. Di sana, Boy menemukan seorang pria lainnya dengan kondisi kebingungan. Dia lalu meminta pria itu untuk menunggu sampai bantuan datang. Kemudian Boy segera berlari untuk memeriksa mobil RV yang dikendarai oleh Jim, dan dia pun memeriksa kondisi mereka sembari menunggu bantuan datang. Di sisi lain, Kenny membawa pria yang terluka ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Setelah itu, dia mengajak Christy bersama seorang pendeta untuk pergi ke lokasi kecelakaan. Namun di tengah perjalanan, Kenny sempat memberitahu Alice bahwa ayahnya sedang menyelamatkan korban kecelakaan dan saat ini sedang membutuhkan bantuan. Alice yang sempat ragu akhirnya memutuskan untuk pergi membantu. Setibanya di lokasi tersebut, Christy langsung memeriksa kondisi Jet dan memberitahunya bahwa temannya sedang dirawat di klinik oleh seorang suster bernama Gina. Sementara itu Boy berhasil mengeluarkan Julie dan Tabitha dari dalam mobil mereka. Mereka berdua selamat tanpa mengalami luka apapun. Berbeda dengan putra mereka bernama Ethan yang mengalami luka cukup parah karena kakinya tertusuk kaki meja. Kabar ini membuat Tabitha syok hingga mengharuskan Christy untuk melakukan pertolongan di dalam mobil RV. Boy kemudian meminta keluarga Jim untuk pergi ke kota karena hutan ini tidaklah aman setelah gelap. Sementara itu di dalam klinik, Toby ditemani oleh seorang wanita bernama Sarah. Namun entah apa yang dipikirkan oleh wanita tersebut, dia malah dengan sengaja menusuk Toby. Hari yang semakin gelap membuat Boy mulai gelisah, karena ini merupakan pertama kalinya dia berada di dalam hutan. Tapi untungnya dia membawa jimat dari rumah Frank dan menggantungnya di depan jendela mobil RV. Sedangkan Kenny yang sedang dalam perjalanan kembali ke kota, lupa dengan strip paku yang telah dia pasang sebelumnya, sehingga Kenny yang tak punya pilihan lain mengajak keluarga Jim untuk berlari ke rumah terdekat. Sementara itu di dalam mobil RV, Ethan yang tersadar tiba-tiba mengalami kejang. Christy lalu meminta Jim untuk menjaga posisi Ethan agar tetap stabil. Namun di saat itulah Boy melihat sosok di dalam hutan mulai mendekati mobil RV. Tak lama kemudian suara ketukan pun terdengar dari dalam mobil. Jim menduga suara itu berasal dari warga setempat, sehingga dia berniat untuk membukakan pintu. Akan tetapi Boy menghalangi dirinya dan memberitahunya bahwa mereka bukanlah manusia. Boy mengatakan dirinya tidak tahu pasti sosok apakah sebenarnya mereka, tapi batu jimat yang dia gantungkan bisa mencegah mereka masuk ke dalam rumah. Sementara itu Kenny bersama rombongannya terus berlari di tengah guyuran hujan deras untuk mencapai rumah koloni, hingga kepanikan ini membuat J terjatuh dan tak sadarkan diri. Namun para anggota rumah koloni yang melihat mereka sama sekali tidak berani membukakan pintu, karena itu adalah peraturan yang mereka patuhi. Hingga terjadilah keributan kecil yang membuat pemimpin rumah koloni bernama Donna memerintahkan untuk membukakan pintu. Sedangkan di luar beberapa monster dengan sosok manusia mulai muncul dan mendekati mereka. Salah satu dari monster itu menarik perhatian Julie, tapi dengan sigap Kenny menembak makhluk tersebut dan membawa mereka semua masuk ke dalam rumah koloni. Namun Donna tiba-tiba meminta Alice untuk mengikat Tabitha dan Julie. Dia mengatakan bahwa ini adalah protokol yang telah dibuat sehingga mereka bertiga pun kemudian dipisahkan di tempat yang berbeda. Namun ternyata hal ini membuat Tabitha gelisah mengetahui Julie tidak bersama dirinya. Donna lalu menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari keamanan dalam menghindari hal yang tidak diinginkan. Terlebih Tabitha adalah orang baru di kota ini, tapi Donna berjanji
bahwa Julie akan baik-baik saja. Sementara itu di dapur, seorang pria bernama Victor membuat Julie ketakutan. Dia mengatakan bahwa seolah-olah kecelakaan keluarga Jim adalah hal istimewa. Beruntung seorang wanita bernama Fatima datang, membuat suasana menjadi lebih baik, dan setelah Fatima meyakinkan Julie bahwa semua orang di sini adalah orang baik, dia lalu membawa Julie ke dalam kamarnya dan menjelaskan tentang monster yang keluar di malam hari. Fatima mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan tipu daya untuk memburu manusia, dan itulah alasan Julie seolah-olah mengenali mereka. Di dalam RV, Jim ternyata masih penasaran dengan makhluk yang berada di sekitar mereka. Dia mencoba mencari cara untuk melakukan sesuatu, hingga hal ini membuat Christy meragukan keamanan di dalam mobil RV. Beruntung, Boy tidak terpengaruh dengan keberadaan monster di luar, sehingga membuat Christy kembali fokus untuk menyelamatkan Ethan. Christy kemudian meminta bantuan mereka berdua, hingga sampai akhirnya besi di kaki Ethan pun berhasil dikeluarkan, dan Christy pun segera menjahit kaki Ethan. Sementara itu, Gina yang sedang menemani ayah Kenny bermain catur, tidak mengetahui tentang Sarah yang telah membunuh salah satu korban kecelakaan, hingga sampai setelah Gina membawa ayahnya Kenny ke dalam kamarnya. Dia akhirnya mendapati bahwa pasien tersebut telah meninggal. Namun tanpa diduga, Sarah membiarkan pintu klinik terbuka sehingga hal buruk pun terjadi. Kembali ke rumah koloni, Donna mulai menceritakan tentang sosok monster yang telah membunuh adiknya. Donna mengatakan bahwa sebelum itu terjadi, dia juga menemukan pohon yang tumbang di jalanan. Begitupun dengan semua orang di kota ini. Donna pun menjelaskan tentang dirinya yang berhasil selamat setelah bersembunyi di semak-semak sampai fajar tiba. Namun apa yang dilakukan oleh monster itu terhadap adiknya, Donna mengatakan masih membekas di dalam dirinya. Setelah beberapa jam, Ethan yang sebelumnya pingsan kembali terbangun akibat bermimpi aneh. Dia mengatakan seolah-olah dirinya melihat apa yang ada di dalam kamar Victor. Dan di dalam mimpi tersebut, Ethan melihat keluarganya ada di dalam gambar. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil melewati malam di dalam RV dengan keadaan selamat. Hingga tak lama kemudian, Tabitha bersama Julie datang untuk menjemput mereka. Sementara itu, Sarah akhirnya menceritakan kepada kakaknya bahwa dia sengaja membuka pintu klinik. Sarah mengakui dirinya mendengar bisikan yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu cara untuk pulang. Namun hal itu membuat Kenny dan dua orang lainnya syok setelah mendapati pintu klinik terbuka. Di sana mereka menemukan Gina dan orang tua Kenny telah meninggal dalam keadaan mengerikan. Di mana hal itu membuat Kenny berlarut-larut dalam kesedihan hingga meluapkannya dengan membuat sebuah pion catur. Kemudian Boy berusaha menenangkan Kenny, tapi usahanya itu tidaklah berhasil. Sementara itu Ethan yang berada di rumah koloni bersama Julie melihat seorang anak laki-laki tersenyum di luar jendela. Di malam harinya, Jane yang terbangun tiba-tiba membuat kegaduhan di rumah koloni yang membuat Donna harus menenangkannya. Kemudian Donna menjelaskan tentang adanya monster di kota ini yang telah membunuh Tobey. Namun Jade tidaklah mempercayai perkataan Donna. Dia menganggap bahwa semua ini adalah permainan teka-teki yang dibuat oleh temannya. Jade lalu pergi ke pusat kota dengan menggunakan sepeda milik orang lain. Di sana, dia masuk ke dalam restoran dan melakukan apapun yang dia inginkan. Sementara itu, Nathan meminta Sarah untuk tetap di rumah. Dia khawatir Sarah kembali melakukan hal aneh. Di sisi lain, Boy melihat Frank yang sedang mengenang istrinya dan menyesali perbuatan yang seharusnya tidak dia lakukan. Frank kemudian pergi ke suatu tempat bersama Boy dan mengatakan bahwa lokasi ini adalah tempat favorit putrinya, dan hal itu membuat Boy merasa iba melihat Frank yang sangat menyesali kesalahannya, sehingga dia memutuskan untuk pergi berkonsultasi dengan seorang pendeta bernama Katri tentang keputusannya untuk memberikan hukuman. Boy
mengatakan kotak itu dibuat hanya untuk menakut-nakuti orang agar mematuhi peraturan di kota. Namun jika itu tidak dilakukan, Pendeta Khatri meragukan sikap semua orang. Setelah menyadari Boy tidak memiliki keberanian untuk menggunakan kotak tersebut, Boy yang tidaklah menemukan jawaban kemudian pergi berjalan menuju kotak yang telah dia buat. Di sana dia terduduk dan memikirkan apa yang harus dia lakukan. Hingga sampai akhirnya Boy memutuskan untuk membebaskan Frank. Dia memberikan jimat dan memintanya pergi menjalani kehidupan seorang diri di sebuah gubuk yang tak jauh dari kota. Sementara itu di rumah koloni, Pendeta Khatri duduk bersama keluarga Jim. Dia mengatakan bahwa di kota ini terdapat tradisi yang mengharuskan setiap warga baru untuk memilih tempat tinggal. Kemudian Khatri mengajak Jim dan Tabitha pergi ke rumah bekas Frank yang nantinya akan menjadi tempat tinggal baru. Dia pun menjelaskan tentang peraturan tinggal di kota. Namun di tengah perjalanan, Tabitha melihat sebuah kotak besi karatan. Khatri menjelaskan bahwa kotak itu dibuat sebagai tempat hukuman orang-orang yang melanggar peraturan. Nantinya, orang-orang yang melanggar akan bermalam di kotak tersebut tanpa membawa jimat. Dan malam ini adalah kali pertama kotak itu digunakan. Oleh karena itulah, Khatri berpesan kepada mereka agar selalu menutup akses pintu masuk serta memasang jimat untuk menghindari hal buruk yang telah menimpa keluarga Frank. Namun kenyataan di kota ini sulit diterima oleh Tabitha, sehingga Jim berusaha untuk meyakinkan Tabitha agar bisa bertahan hidup di tempat ini. Di sisi lain, Alice membuatkan alat bantu jalan untuk Ethan. Hingga tak lama kemudian, Ethan bertemu dengan Victor yang sedang memeriksa pepohonan di dekat rumah koloni. Awalnya Victor menghindari Ethan karena takut dianggap masalah. Namun setelah Ethan menanyakan seorang anak berbaju putih, Victor akhirnya berbicara dengan dirinya dan mengatakan tentang adanya salah satu pohon yang berpindah. Namun tak lama percakapan mereka harus terhenti saat Julie memanggil Ethan. Sedangkan Jed yang masih menganggap ini adalah permainan, menemukan tempat penyimpanan bawah tanah yang tak jauh dari kota. Di tempat itu, Jed menemukan seorang pria terjepit batu yang tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Dia pun menemukan simbol aneh di langit-langit. Namun hal itu dianggap Jed adalah bagian dari sebuah permainan. Tak lama kemudian, upacara pemilihan tempat tinggal pun dimulai. Acara ini dipimpin oleh Pendeta Khatri dan mengatakan bahwa pendatang baru harus memilih antara kehidupan di kota dengan aturan yang telah dibuat atau di rumah koloni yang dipimpin oleh Donna. Di saat itulah Boy maju untuk membahas tentang Frank dan kotak besi. Namun tiba-tiba Frank datang memberikan jimat kepada Boy. Frank mengatakan dirinya menyesali perbuatannya yang telah lalai dalam menjaga keluarganya, sehingga Frank memilih untuk menjalani hukuman dan berpesan kepada semua orang agar menjaga satu sama lain hingga meninggalkan kota ini. Namun suasana ini malah dianggap oleh Jed sebagai drama di dalam permainan. Boy lalu meminta Jed menentukan pilihan tempat tinggal, hingga akhirnya Jed memilih tinggal di kota. Kemudian Boy meminta keluarga Jim untuk memilih. Jim, Tabitha, dan Ethan memilih tinggal di kota, namun berbeda dengan Julie yang memilih tinggal di rumah koloni. Keputusan itu membuat Tabitha terkejut hingga terjadilah keributan kecil karena Tabitha meminta Julie untuk mengubah keputusannya. Boy kemudian berusaha menenangkan suasana karena Julie tetap dengan keputusannya. Dia mengatakan kepada Tabitha bahwa Alice akan menjaga Julie dan melihat hari mulai gelap. Boy lalu meminta semua orang untuk segera pulang, sehingga Pendeta Khatri pun menutup acara tersebut. Kemudian tak jauh dari tempat upacara, Kenny menunjukkan kepada Jed bahwa temannya telah meninggal oleh monster. Awalnya Jed ragu dengan perkataan Kenny, namun setelah melihat jasad Tobe, dia akhirnya percaya. Setelah itu, Kenny membawa Jed ke rumahnya untuk tinggal bersama dengan ibunya. Di luar, semua penduduk di kota berkumpul untuk menyaksikan Frank masuk ke dalam kotak besi. Dan setelah kotak itu dikunci oleh Boy, mereka semua meninggalkan Frank seorang diri. Sedangkan Jim bersama istrinya dan Ethan menempati rumah bekas Frank. Mereka pun tak lupa dengan menutup jendela serta memasang jimat.
Sementara itu di rumah koloni, pesta diadakan oleh Donna untuk menyambut anggota baru yaitu Julie. Kembali ke Boy yang teringat dengan Frank, dia mengintip dari jendela untuk memastikan keadaan Frank. Namun tak lama kemudian, monster yang menyerupai manusia mulai mendekati kotak besi, dan hal itu membuat Frank terlihat sangat ketakutan, hingga akhirnya inilah yang terjadi. Keesokan paginya, Boy membawa gerobak ke dekat kotak besi, dan di sana dia mendapati tubuh Frank yang sudah hancur oleh monster. Boy lalu mengambil setiap potongan tubuh Frank dan menaruhnya di dalam gerobak, serta menutupinya dengan terpal. Hal itu dia lakukan oleh Boy agar penduduk di kota tidak bisa melihatnya saat dirinya membawa gerobak itu. Sementara itu keluarga Jim berhasil melewati malam pertama dengan selamat, meskipun Tabitha harus terjaga dan tidak bisa tidur dikarenakan dihantui oleh peristiwa sebelumnya di rumah ini. Kemudian Ethan tiba-tiba datang dan mengatakan dirinya merindukan kakaknya. Jim lalu membawa Ethan ke restoran untuk pergi sarapan terlebih dulu, sedangkan Tabitha memilih untuk tinggal di rumah. Setibanya di restoran, mereka langsung disambut baik oleh Sarah dan di sana mereka mendapatkan makanan gratis sesuai dengan aturan di kota. Kemudian ibu Kenny bernama Tian Liu membuatkan Ethan pancake sesuai dengan apa yang Ethan inginkan. Ethan pun berterima kasih dan menikmati makanan tersebut. Sementara itu Boy menyerahkan jasad Frank kepada pendeta Katri di gereja, dan di sana dia berpesan agar menguburnya di dekat keluarga Frank. Kembali ke resto, Jim yang berada di toilet hanya bisa menangis melihat keadaan keluarganya saat ini. Sementara itu di rumah koloni, Victor tiba-tiba membuatkan gambar untuk Julie, sembari mengatakan bahwa dirinya mengingat akan suatu hal yang dianggap dirinya adalah mimpi. Setelah itu, Victor pergi ke restoran menemui Ethan yang sedang menikmati pancake. Di sana, Victor memberitahu tentang kepindahan pohon dari tempat semula, yang menandakan akan terjadi suatu hal buruk. Victor pun menunjukkan gambar anak berbaju putih kepada Ethan, hingga terjawablah pertanyaan Ethan, bahwa sebenarnya anak tersebut nyata. Namun di saat itulah Jim tiba-tiba datang dan melihat gambar menyeramkan di tangan Victor. Hal itu membuat Jim memarahi Victor hingga sampai mengusirnya dari restoran. Jim meminta Victor menjauhi Ethan, tapi hal itu malah membuat Ethan tak mau berbicara lagi dengan ayahnya. Di tempat lain, Jed membawa Kenny ke tempat ruangan bawah tanah. Dia ingin menunjukkan bahwa sebelumnya terdapat jasad seorang pria di dalam lemari, serta simbol aneh di langit-langit. Jed yakin itu adalah sebuah petunjuk, tapi Kenny menganggap Jed hanyalah berimajinasi, karena dia menyadari bahwa setiap orang baru di kota ini beradaptasi dengan cara berbeda. Kemudian Kenny membawa Jed ke dalam kantor sheriff. Dia lalu menunjukkan sebuah peta dan menjelaskan tentang seluruh penduduk yang tiba-tiba dipindahkan secara misterius ke kota ini. Padahal mereka semua berasal dari tempat yang berbeda. Namun Jed yang tidak percaya malah menduga bahwa semua ini pasti ada dalangnya. Dia yang mungkin terpengaruh oleh tempat ini, tiba-tiba mengambil radio dan pergi meninggalkan Kenny. Di rumah koloni, Julie tiba-tiba merenungi kesalahan dirinya dalam mengambil keputusan. Hal itu dia rasakan setelah salah satu anggota rumah koloni bernama Trudy mengambil baju di dalam koper miliknya. Fatima yang mengetahui hal itu mengajak Julie untuk mencari penggantinya dengan mengambil baju dari cucian milik Trudy. Di saat yang bersamaan, Tabitha datang membawakan sweater untuk Julie, dan dia mulai berbicara agar Julie mau tinggal bersama di kota. Namun tiba-tiba terjadilah perdebatan setelah Julie mendengar alasan sang ibu yang terlihat selalu menyalahkan dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Julie yang marah seketika mengungkapkan bahwa sebenarnya dia mengetahui rencana pisah kedua orang tuanya, dan terlebih ibunya selalu memikirkan adiknya yang telah meninggal dibanding dirinya dan Ethan. Hingga akhirnya Julie pun pergi meninggalkan ibunya dan Tabitha kembali ke kota. Di sana dia menceritakan semua hal yang diketahui oleh Julie kepada Jim. Namun pembicaraan mereka berdua
malah berujung dengan pertengkaran. Sementara itu di belakang rumah, Victor tiba-tiba datang menemui Ethan. Dia lalu mengajaknya pergi ke dalam hutan, mencari anak berpakaian putih. Dan alasan Victor mencarinya, karena dirinya penasaran dengan anak tersebut, yang tiba-tiba muncul setelah sekian lama menghilang. Namun setelah menemukan anak itu, mereka berdua kehilangan jejak dan Victor menunjukkan Ethan pohon besar berlubang, yang entah bagaimana memiliki kemampuan untuk memindahkan apapun setelah masuk ke dalam pohon tersebut. Tapi tiba-tiba Victor mendengar suara dari dalam pohon tersebut, dan karena merasakan suatu hal aneh, dia segera membawa Ethan pergi menjauh. Sementara itu, Tabitha dan Jim menyadari Ethan yang tidak ada di rumah setelah mereka menemukan tongkat yang ditinggalkan oleh Ethan begitu saja. Jim sadar Ethan masuk ke dalam hutan, sehingga mereka berdua pergi memasuki hutan untuk mencarinya. Namun di sana mereka malah bertemu dengan 2 ekor anjing yang terus menggonggong, hingga tiba-tiba Victor muncul melepaskan tembakan untuk mengusir hewan tersebut. Melihat Jim yang terus mendekati dirinya, Victor memilih untuk pergi dan mengatakan bahwa dia takkan pernah menyakiti siapapun. Jim kemudian pergi menemui Boy dan mengatakan bahwa Victor berbahaya untuk Ethan. Jim pun memberitahu Boy tentang pistol yang disembunyikan Victor di dalam kotak makanan. Mendengar hal itu, Boy berjanji kepada Jim akan berusaha memastikan semua itu tidak akan terjadi lagi. Setelah itu, Boy mengajak keluarga Jim makan bersama di restoran, karena sejauh ini mereka belum mengenal satu sama lain. Namun di sana, suatu peristiwa aneh kembali terjadi. Sarah tiba-tiba merasakan sakit pada lengan kirinya, hingga menimbulkan suatu kalimat perintah untuk dirinya. Dia diminta untuk membunuh Ethan, sampai membuat tubuhnya tiba-tiba mengalami kejang. Sedangkan di rumah koloni, Victor berusaha mengingat suatu kejadian dengan melihat gambar yang dia buat. Ternyata di masa lalu, Victor sering melihat anak berbaju putih dengan seekor anjing di kota. Namun setelah dia dewasa, anak berpakaian putih itu tiba-tiba menghilang. Hal itu membuat Victor merasa bahwa kemunculan anak itu akan menandakan terjadinya suatu musibah, sehingga kini dia bersiap lebih awal dengan menggali beberapa lubang pemakaman di dekat rumah koloni. Kejadian yang menimpa Sarah di restoran akhirnya didengar langsung oleh kakaknya. Kemudian Nathan segera pergi ke klinik untuk menemui adiknya yang saat ini sedang dirawat oleh Christy. Namun setibanya di klinik, Boy tiba-tiba menghalangi dirinya. Dia mengatakan bahwa keadaan Sarah baik-baik aja. Boy pun berpesan kepada Nathan untuk kembali esok hari dan tak perlu khawatir karena saat ini Sarah berada di tangan yang tepat. Sementara itu, setelah melakukan pemeriksaan, Christy mengatakan Sarah hanya perlu waktu untuk beristirahat. Jadi dia akan bermalam di klinik bersama Sarah untuk memantau keadaannya. Namun Boy tiba-tiba menduga bahwa kejang-kejang yang dialami oleh Sarah dan Ethan memiliki reaksi fisik dengan tempat ini. Di malam harinya, Sarah tiba-tiba menatap pisau bedah dan teringat dengan perintah yang dia terima. Dia lalu mengajak berbicara Christy karena menduga bahwa perintah itu adalah salah satu cara untuk membawa semua orang meninggalkan kota ini. Namun Sarah menjelaskan dengan cerita yang berbeda, sehingga tanpa disadari oleh Christy, dirinya sebenarnya berniat untuk melakukan perintah tersebut. Keesokan harinya, Nathan kembali ke klinik untuk menemui Sarah. Dia khawatir terjadi sesuatu dengan adiknya, namun Sarah memilih untuk menghindar dan merahasiakan kejadian sebenarnya kepada kakaknya. Sementara itu keluarga Jim mulai melakukan segala cara untuk menemukan jawaban tentang tempat ini. Jim kemudian menulis berbagai pertanyaan di dinding, namun hal itu malah dianggap tak masuk akal oleh istrinya, hingga Tabitha pun menolak untuk menulis beberapa pertanyaan. Sementara itu, Jin yang juga mencari jawaban tentang tempat ini menemukan bar yang membuatnya terkejut karena dia menduga bangunan ini adalah SPBU. Di sana dia bertemu dengan seorang bartender bernama Tom dan membicarakan tentang tempat ini. Di dalam obrolan mereka, Jed akhirnya memiliki sebuah ide. Dia berencana untuk berkomunikasi dengan dunia luar menggunakan radio yang dia bawa.
Sedangkan di tempat lain, Boy pergi mengunjungi makam istrinya untuk mencari petunjuk. Kembali ke rumah keluarga Jim, di sana mereka didatangi oleh Sarah yang berniat untuk melakukan hal buruk terhadap Ethan. Sarah meminta izin kepada mereka untuk mengajak Ethan melihat hewan di peternakan kakaknya. Namun Tabitha yang khawatir dengan kondisi Ethan saat ini, memilih untuk ikut bersama mereka ke peternakan. Sementara itu, Nathan pergi ke gereja untuk menemui pendeta Katri, tapi ternyata Katri tidak ada di sana, sehingga Nathan pergi mencarinya di luar. Di hadapan pendeta Katri, Nathan akhirnya memutuskan untuk menceritakan semua yang telah dilakukan oleh Sarah, sehingga Katri menganggap Sarah adalah orang yang berbahaya. Mereka berdua kemudian pergi mencari Sarah di restoran, hingga akhirnya mengetahui keberadaan Sarah yang pergi ke peternakan bersama Tabitha dan Ethan. Di sana, Sarah yang ingin melakukan hal buruk dengan Ethan terhalangi oleh ibunya, sehingga dia mengajak Tabitha masuk ke dalam gudang. Sarah mengatakan bahwa ini adalah salah satu tempat persembunyian terbaik di kota ini, tapi sebenarnya dia berniat untuk menjebak Tabitha. Setelah mengunci Tabitha, Sarah lalu mengeluarkan pisau yang telah ia siapkan. Dia mulai mendekati Ethan dan mengatakan perkataan hingga membuat Ethan ketakutan. Tapi untungnya Nathan datang tepat waktu, sehingga Ethan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun tanpa diduga, pisau itu malah melukai Nathan. Sarah yang tidak mengharapkan hal itu terjadi, hanya bisa menangis di hadapan pendeta Katri. Tak lama kemudian, warga kota mulai berdatangan. Jim lalu mencari istrinya di dalam gudang dengan kondisi sangat panik, mencari keberadaan Ethan yang ternyata kabur ke rumah koloni untuk mencari kakaknya. Kemudian Christy mengatakan bahwa Nathan telah meninggal. Sementara itu, keberadaan Sarah tidaklah diketahui setelah melarikan diri ke dalam hutan, di mana hal itu membuat Jim akhirnya marah melihat Boy dan Katri tidak bisa menangani masalah ini dengan cepat. Sementara itu Julie mengatakan dirinya menemukan Ethan yang berlari menuju rumah koloni. Kemudian Tabitha meminta Julie untuk membawa Ethan ke dalam kamarnya. Setelah itu, Tabitha akhirnya mau menuliskan satu kalimat pertanyaan. Sedangkan kejadian ini membuat Christy merasa bersalah karena pisau yang digunakan diambil dari klinik, dan seharusnya dia menyadari maksud pembicaraan Sarah saat bermalam di klinik. Boy kemudian menenangkan Christy dan mengatakan dirinya mendapatkan sebuah pertanda. Keesokan harinya, Tabitha yang merasa cemas dengan keselamatan Ethan memutuskan pergi ke gereja untuk menemui pendeta Katri. Di sana dia mencari tahu tentang keberadaan Sarah, tapi ternyata hingga sampai saat ini Katri tidaklah mengetahui kabar tentang Sarah. Mendengar hal itu, Tabitha pun memilih untuk pulang. Setelah Tabitha pergi, Katri kemudian menutup pintu gereja dan pergi menuju ruang bawah tanah. Di sana dia menemui seorang wanita yang terikat di kursi, dan tak lain adalah Sarah. Ternyata Katri memiliki alasan tersendiri untuk menyembunyikan Sarah, karena Nathan telah memberitahu dirinya tentang bisikan yang didengar oleh Sarah. Dia pun percaya bahwa Sarah memiliki kesempatan untuk membantu semua penduduk meninggalkan kota ini. Oleh karena itulah, Katri meminta Sarah untuk menceritakan tentang bisikan goib yang didengar oleh Sarah, hingga hal itu membuat Sarah akhirnya mulai menceritakannya kepada Katri. Sarah mengatakan bisikan itu berasal dari seseorang yang telah lama berada di kota dan ingin pergi meninggalkan tempat ini, sama seperti semua orang di kota. Sarah mengaku dirinya percaya dengan mereka setelah mendengar bisikan tentang kedatangan dua mobil ke kota ini yang merupakan Jet dan keluarga Jim. Namun ternyata kedatangan dua mobil pernah terjadi sebelumnya di hari yang sama, namun mereka semua meninggal. Sedangkan Sarah menuruti permintaan mereka setelah menjamin keselamatan semua orang sampai meninggalkan kota ini. Mendengar hal itu, Katri mengatakan dirinya membutuhkan bukti agar semua orang percaya bahwa saat ini Sarah terhubung dengan tempat ini. Namun di saat itulah tiba-tiba Sarah merasakan sakit di lengannya dan mengatakan dirinya membutuhkan kertas serta pena.
Setelah mendapatkannya, Sarah kemudian mencoret-coret kertas hingga sampai rasa sakit di lengan dirinya tiba-tiba menghilang. Dia lalu memberikan hasil gambarnya kepada Katri dan mengatakan bahwa mereka telah melihat kedatangan Katri di kota ini saat menguburkan tas miliknya. Tak lama kemudian Katri teringat dengan sesuatu dan pergi menggali di tempat favoritnya. Di sana dia mengeluarkan semua barang di dalam tas miliknya, hingga sampai menemukan sebuah coklat dengan desain yang sama persis digambar oleh Sarah. Sementara itu, Jim menemukan suatu hal aneh bahwa ternyata kabel lampu yang terpasang di rumahnya tidaklah memiliki tembaga. Hal ini dirasa tak masuk akal olehnya, karena seharusnya lampu tidak bisa menyala. Hingga tiba-tiba, J datang meminta bantuan Jim dan mengatakan dirinya memiliki sebuah ide. Mereka berdua kemudian pergi mencari beberapa kabel dan baterai di mobil untuk memperbaiki radio. Setelah menemukan keduanya, mereka berdua pergi ke pohon besar yang tak jauh dari kota untuk mencari sinyal radio. Tapi setibanya di sana, Jen mengakui dirinya takut dengan ketinggian, sehingga Jimlah yang memanjat pohon untuk mendapatkan sinyal. Sementara itu, Tabitha pergi ke restoran untuk menyimpan barang milik keluarga Frank, dan diketahui bahwa penduduk kota ini memiliki aturan untuk menyimpan barang-barang tak terpakai di dalam gudang restoran. Namun di saat Tabitha menyimpan barang tersebut, secara tidak sengaja dia menemukan sebuah gelang yang menarik perhatian dirinya. Tabitha lalu membawa gelang itu pulang ke rumah karena dianggap sama persis dengan miliknya. Namun di saat itulah, Ethan menyadari lampu yang terus berkedip sehingga Tabitha memutuskan untuk membongkar dinding karena dia penasaran dengan bagaimana cara listrik di rumahnya mengalir. Kembali ke para pencari sinyal, di sana Jen yang sedang menyiapkan radio tiba-tiba mengalami hal aneh kembali. Dia melihat darah mengalir di pohon serta beberapa mayat yang menggantung di dahan pohon. Tapi ternyata itu semua hanyalah halusinasi, dan Jet menyadari itu. Dia kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan Jim tanpa menjelaskan apa yang telah terjadi. Sedangkan Jim memilih kembali untuk memeriksa pemancar radio yang telah ia pasang. Di sana, Jim mulai mencoba menyalakan radio untuk meminta bantuan. Akan tetapi, hanya terdengar suara bising bergemuruh tanpa adanya respon apapun. Jim pun akhirnya memutuskan untuk membawa radio itu ke rumah. Tapi sesampainya di sana, dia malah mendapati dinding rumah yang berlubang. Tabitha mengatakan bahwa dirinya sedang mencari sumber listrik yang secara misterius mampu menyalakan lampu dalam keadaan kabel rusak. Tabitha pun menunjukkan gelang yang dia temukan dari gudang restoran kepada Jim. Tabitha lalu menjelaskan bahwa gelang itu ternyata benar-benar miliknya. Dia memperlihatkan adanya satu butiran manik pecah yang membuatnya yakin bahwa itu adalah miliknya. Mendengar hal itu, Jim pun percaya dengan perkataan Tabitha bahwa tempat ini sangatlah misterius. Jadi Jim memutuskan untuk membantu Tabitha menggali. Sementara itu di restoran, Butian tak sengaja melihat Jed sedang menggambar simbol aneh. Dia lalu membawa Jed ke dalam gudang restoran dan menunjukkan sebuah buku yang membuat Jed terkejut. Ternyata buku itu berisi gambar yang sama persis dengan apa yang dilihat oleh dirinya. Di tempat lain, Boy terlihat sedang menguburkan mayat Frank bersama Kenny. Di sana, Boy membicarakan tentang rencana dirinya pergi ke dalam hutan untuk mencari jalan keluar. Dia percaya dengan jimatnya akan melindungi dirinya setelah melihat jimat itu melindungi RV. Akan tetapi, rencana itu tidaklah disetujui oleh Kenny karena hanya membahayakan diri. Kemudian Boy menceritakan bahwa dirinya menderita penyakit Parkinson yang baru saja dia sadari. Boy merasa penyakit tersebut akan membuat dirinya jatuh sakit dan tak mampu lagi untuk melindungi orang-orang di kota. Oleh karena itulah, Boy ingin membawa semua orang meninggalkan kota ini selagi dirinya bisa. Setelah mendengar penjelasan itu, Kenny akhirnya menyetujui rencana itu. Dan dia pun bersedia untuk mengambil alih tugas dalam melindungi warga di kota. Kemudian mereka berdua bermain baseball sebagai tanda Kenny menerima keputusan Boy.
Sementara itu di rumah koloni, Julie menemukan buket bunga di depan teras. Dia kemudian membawa bunga itu dan menaruhnya di dalam rumah. Hingga sampai malam hari tiba, salah satu penghuni rumah koloni tiba-tiba berjalan dengan hati-hati, melewati penghuni lainnya yang sedang tertidur pulas. Pria kacamata itu pergi ke lantai atas dan membuka tirai jendela. Ternyata dia adalah orang yang telah meletakkan bunga di teras rumah untuk seorang monster. Keesokan harinya, semua orang di rumah koloni mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk mengadakan acara pesta. Di waktu yang bersamaan, Donna memberitahu Victor tentang buah persik favoritnya telah habis, di mana hal itu tiba-tiba merubah raut wajah Victor yang menandakan akan terjadi sesuatu. Sementara itu, pria kacamata menaruh bunga di depan rumah koloni dan berharap monster itu kembali mendatangi dirinya. Sedangkan di kota, Boy terlihat seperti biasa, berkeliling mengingatkan semua warga untuk pulang dan menutup jendela serta mengunci pintu. Namun sesampainya di kantor, dia sempat terkejut melihat pendeta Katri menunggu dirinya karena ingin membicarakan hal penting. Oleh karena itulah, Boy mengajak pendeta Katri masuk ke dalam kantornya. Namun di sana, Katri malah menemukan tas ransel di atas meja. Boy lalu mengatakan bahwa dirinya berencana untuk pergi mencari jalan keluar dari kota ini. Mengetahui hal itu, Katri kemudian meminta Boy mengeluarkan isi di dalam tas miliknya, yang salah satunya berisi baju berlumuran darah. Dia lalu mengungkapkan rahasia sebelum dirinya tiba di kota ini. Dia lalu menceritakan tentang seorang anak yang mengakhiri hidup dengan cara tragis. Katri mengakui seharusnya dia bisa menyelamatkan anak itu, tapi dia hanya memberi sebatang permen ketika anak itu datang untuk melakukan pengakuan dosa. Setelah mengetahui anak itu meninggal, Katri melampiaskan kekecewaannya hingga oleng, dan di saat itulah dia mendengar bisikan Tuhan yang membawanya sampai ke kota ini. Katri mengatakan alasan dirinya menceritakan rahasia ini karena kemungkinan Sarah mendengar bisikan yang sama dan bisa menjadi kunci untuk menemukan jalan keluar. Kemudian Katri menunjukkan gambar yang mustahil Sarah ketahui karena dirinya mengubur tasnya sebelum Sarah datang. Katri mengatakan hal itu membuat Sarah terhubung dengan tempat ini. Jadi dia meminta Boy untuk mengajak Sarah pergi mencari jalan keluar. Sementara itu, Jim membuat sketsa alat pemancar yang akan ditaruh di atas rumah koloni. Dia berharap dengan cara itu, radio dapat terhubung dengan dunia luar. Meskipun Jim sendiri tidak yakin rencana ini sepenuhnya akan berhasil, tapi Tabitha merasa lega bahwa masih ada cara lain untuk meninggalkan kota ini. Di samping itu, Tabitha ternyata telah menggali lubang cukup dalam dan dia akan berusaha terus menggali sampai menemukan asal sumber listrik di kota ini. Sedangkan di rumah koloni, acara pesta kembali diadakan oleh Donna. Dia mengatakan bahwa hari ini merupakan hari kedatangan Fatima sejak 1 tahun lalu. Kemudian Donna memberikan hadiah kepada Fatima sebagai ucapan terima kasih karena berkat Fatima, rumah koloni ini terasa nyaman seperti rumah sendiri. Namun di tengah kemeriahan pesta yang diadakan, mereka semua tidaklah menyadari bahwa salah satu anggotanya pergi menyelinap ke lantai 2. Pria kacamata itu tanpa ragu membukakan jendela setelah monster itu menawarkan paket unboxing untuk dirinya. Kemudian di dalam ruangan itulah mereka berdua berinteraksi, tapi tiba-tiba tak lama, pria itu pun meninggal di tangan sang monster. Wanita itu kemudian membuka jendela agar teman-temannya masuk ke dalam rumah koloni. Sementara itu, di tengah kemeriahan pesta ini, Alice tiba-tiba bertingkah aneh setelah dirinya teringat dengan orang tuanya. Bahkan hal itu sampai menimbulkan keributan kecil dengan salah satu anggota rumah koloni. Di sisi lain, Trudy terlihat murung setelah melihat pesta yang diadakan untuk Fatima. Dia merasa iri melihat Fatima diperlakukan istimewa, tak ingin berlarut-larut dalam hal ini. Fatima kemudian memberikan sweater miliknya kepada Trudy.
Di waktu yang bersamaan, Victor yang sedang berkemas tiba-tiba mendengar ketukan di depan pintu kamarnya. Saat dibuka, ternyata itu adalah Julie. Victor lalu mengizinkan Julie masuk. Setelah mendengar alasan Julie yang mencari suasana berbeda, di sana Julie menanyakan berbagai hal terutama tentang galian di dekat rumah koloni. Tapi Victor enggan menjawab pertanyaan Julie. Kembali ke Trudy yang berniat untuk memberikan bantal kepada Fatima. Tanpa disengaja, dia melihat sosok wanita yang menarik perhatian dirinya. Trudy pun menemui sosok tersebut, hingga akhirnya dia menyadari bahwa mereka bukanlah manusia. Trudy pun tewas di tangan mereka. Hingga tak lama kemudian, tetesan darah mengenai seorang pria yang tengah terduduk di tangga. Pria itu melihat ke atas dan menyadari bahwa sosok monster telah masuk ke dalam rumah koloni. Mereka semua pun panik, berlarian untuk menyelamatkan diri. Luna kemudian mengarahkan mereka semua masuk ke dalam mobil. Akan tetapi, Fatima lebih memilih untuk mencari keberadaan Alice. Mendengar keributan, Alice pun menyadari bahwa monster telah masuk ke dalam rumah. Dan secara perlahan, dia pergi mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba salah satu monster melihat dirinya. Alhasil, Alice pun terpaksa keluar melalui jendela kamar lantai 2 dengan cara melompat. Fatima lalu membawa Alice ke dalam rumah koloni, dan di sana dia menutup sekat pembatas antara pintu dan ruang utama. Dia pun tak lupa memasang jimat untuk mencegah mereka masuk ke dalam. Sedangkan di sisi lain, ternyata Victor telah menyadari kedatangan mereka. Dia lalu mengajak Julie keluar melalui jendela, menggunakan tali yang telah dia siapkan. Kemudian Julie menyarankan untuk pergi ke kota, namun Victor ragu dan memilih masuk ke dalam hutan, mengikuti anak berbaju putih. Victor mengatakan jika ingin Julie melihat keluarganya kembali, dia meminta Julie untuk masuk ke dalam lubang pohon yang sebelumnya dia temukan bersama Ethan. Hingga tanpa diduga, pohon itu membawa Julie ke dalam ruangan bawah tanah. Sedangkan di kota, Boy yang sedang bersama Katri tiba-tiba mendengar suara klakson mobil. Mereka pun seketika keluar dan menemukan Donna yang mengatakan bahwa para monster telah masuk ke dalam rumah koloni. Di tengah kepanikan itulah, mereka semua masuk ke dalam kantor, tapi tiba-tiba serangan itu membuat pendeta Katri mengalami luka yang cukup parah, sehingga Boy dan Donna yang tak mampu memberikan pertolongan hanya bisa berdoa sampai Katri menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu Jade yang penasaran dengan buku pemberian butian tak sengaja menemukan selembar foto di dalamnya. Saat diperhatikan, foto itu memperlihatkan seorang pria pemilik buku dengan Victor di belakangnya. Keesokan harinya, Kenny mengatur para anggota rumah koloni yang selamat agar tinggal sementara di rumah warga kota ataupun klinik. Dia mengatakan kepada Boy bahwa setiap rumah akan diisi 2 atau 3 orang, sedangkan kejadian saat itu membuat semua orang panik menyadari monster yang kini menjadi lebih intensif. Kenny berharap Boy mengatakan sesuatu kepada mereka untuk menenangkan keadaan, namun Boy menolaknya karena dia ingin Kenny mengambil peran sebagai sheriff. Boy kemudian pergi menemui Sarah di ruang bawah tanah gereja dan membawanya pergi ke hutan. Di sana, Boy mengatakan kepada Sarah bahwa pendeta Katri telah meninggal dan hal itu membuat Sarah sedih. Mengetahui orang yang membiarkan dirinya hidup telah tiada. Kemudian Boy meminta Sarah untuk terus berjalan hingga sampai tiba di sebuah pondok kecil. Di sana Boy meminta Sarah untuk menunggu dirinya sampai selesai mengemas beberapa barang yang dia perlukan. Sarah kemudian meyakinkan Boy bahwa dirinya tidak akan melarikan diri karena dia ingin membantu semua orang agar keluar dari kota ini. Shin lalu memperlihatkan kilas balik awal kedatangan Boy ke kota ini setelah pensiun dari militer. Saat itu dia melakukan perjalanan bersama keluarganya, menemukan pohon yang tumbang di tengah perjalanan. Hingga secara misterius mereka tiba di kota ketika hari mulai gelap. Saat itu keadaan kota sangat sepi hingga pendeta Katri tiba-tiba menghentikan mobil mereka dan memberitahu agar ikut bersama dirinya. Awalnya mereka curiga dengan Katri bahkan sampai mengeluarkan senjata, tapi mereka akhirnya berubah pikiran setelah mendengar raungan menyeramkan.
Mereka kemudian bersembunyi di ruang bawah tanah bersama Donna dan juga seorang pria. Selama di ruangan itulah, mereka beberapa kali mendengar teriakan menyeramkan. Di keesokan paginya, semua orang keluar dari tempat persembunyian bawah tanah dan menemukan beberapa mayat tergeletak. Keluarga Jim yang melihat hal itu kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Katri kemudian mengajak mereka berbicara untuk menjelaskan semuanya. Setelah mendengarkan penjelasan Katri, Boy akhirnya menyadari bahwa tempat ini membutuhkan aturan agar semua orang saling menjaga. Dia bersama Katri dan Donna kemudian meminta semua orang untuk mengumpulkan persediaan di dalam restoran. Mereka pun membuat sistem untuk tempat bersembunyi agar tidak ada lagi korban di pagi harinya. Boy kemudian mengatakan bahwa dirinya memiliki rencana untuk mencari persediaan di dalam hutan. Hingga di keesokan harinya, dia berhasil menemukan seekor kambing dan berencana untuk memasang jebakan hewan. Tapi tiba-tiba Alice datang menemui dirinya dan mengatakan bahwa ibunya mulai berperilaku aneh. Dia menyadari tempat ini mulai mempengaruhi perilaku ibunya. Jadi dia berharap ayahnya untuk pergi memeriksa keadaan ibunya. Tapi Boy mengabaikan perkataan anaknya dan dia lebih memilih untuk kembali menjelajahi hutan. Di sana Boy tanpa disengaja bertemu dengan seekor anjing. Boy pun kemudian berniat untuk membawanya ke kota. Tapi tiba-tiba anjing itu pergi dan membuat Boy seketika berlari mengejarnya. Namun tanpa disadari, hewan itu menyebabkan dirinya tersesat cukup jauh di dalam hutan, sehingga dia kesulitan untuk mencari jalan ke kota, dan berakhir terjebak sampai malam hari. Di saat itulah Boy mendengar teriakan-teriakan menyeramkan sampai membuat dirinya ketakutan. Namun tanpa diduga, monster itu tak menyerang dirinya. Boy lalu melihat di sekelilingnya dan menemukan sebuah batu bersimbol aneh yang telah melindunginya dari monster. Boy pun kemudian mengumpulkan semua batu tersebut dan membawanya di keesokan paginya. Namun tak jauh dia meninggalkan tempat itu, Boy tiba-tiba mendengar suara tembakan, di mana tanpa diduga istrinya sedang menembaki orang-orang di kota. Ternyata Abi melakukan itu karena menganggap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Dia menduga bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk pulang dengan cara membangunkan semua orang. Mendengar hal itu, Boy berusaha untuk menenangkan istrinya. Hingga tiba-tiba Alice datang dan inilah yang terjadi. Beralih ke masa kini, Julie menceritakan semua kejadian di rumah koloni kepada orang tuanya. Dia pun menceritakan tentang Victor yang seolah-olah tahu bahwa kejadian semalam akan terjadi. Namun dirinya kini tidaklah tahu kemana perginya Victor. Setelah mendorong dirinya masuk ke dalam pohon, Ethan lalu memberitahu mereka bahwa pohon itu merupakan gerbang teleportasi ke tempat yang berbeda. Mendengar hal itu, Julie berniat untuk mencari Victor, akan tetapi Jed tiba-tiba datang mencari orang yang sama. Jed mengetahui Victor terakhir kali bersama Julie, tapi melihat kondisi Julie yang masih trauma akan kejadian semalam, Jim meminta Jed untuk menjauhi putrinya. Kemudian dia memberitahu Jed bahwa radionya telah berfungsi, tapi dia mengatakan radio itu membutuhkan sinyal yang kuat, sehingga dia membutuhkan tempat yang lebih tinggi. Kemudian mereka berdua pergi ke rumah koloni untuk menemui Donna. Di sana, Jim meminta izin kepada Donna untuk membangun sebuah menara sinyal di atas rumah koloni. Dia mengatakan bahwa dirinya memiliki ide untuk meminta bantuan dengan menggunakan radio. Sementara itu di kota terjadi keributan kecil terkait penghuni koloni yang mengambil persediaan warga kota. Warga kota menganggap itu adalah pencurian sehingga Boy berusaha menenangkan mereka dengan memberikan arahan yang membuat mereka semua bubar. Tapi ternyata keributan itu membuat Kenny ragu akan keselamatan warga kota. Kehadiran seorang pemimpin bagi Kenny adalah jaminan keselamatan warga kota dibanding dengan jimat yang bersifat sebagai pencegah. Jadi dengan kata lain, Kenny takut saat dirinya memimpin kota ini. Kejadian di rumah koloni menimpa warga kota. Kenny berharap Boy
memprioritaskan keselamatan warga saat ini. Tapi Boy lebih memilih pergi menemukan jalan pulang. Tapi sebelum itu, dia berpamitan kepada Alice terlebih dulu di klinik dan memberitahu bahwa dirinya akan pergi mencari jalan keluar. Boy pun menegaskan bahwa apa yang terjadi, dia selalu memikirkan Alice. Setelah itu, Boy berpamitan kepada Donna dan berterima kasih karena Donna telah menjaga Alice dengan baik. Sementara itu, Fatima meyakinkan Alice agar memaafkan segala apapun kesalahan ayahnya di masa lalu. Di kantor Sheriff, Boy menyimpan lencana dan seragamnya sebelum dia pergi. Tapi saat di tengah perjalanan, ternyata Alice diam-diam mengikuti dirinya. Alice kemudian mengatakan bahwa dia tak seharusnya menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya. Dia akhirnya sadar, karena jika ayahnya tidak menemukan jimat, kemungkinan dia tidak akan selamat saat di rumah koloni. Sehingga akhirnya hubungan buruk antara mereka berdua yang telah berlangsung sekian lama, kini kembali seperti seharusnya, layaknya hubungan harmonis sebuah keluarga. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Alice melihat Sarah. Boy kemudian berusaha meyakinkan Alice bahwa Sarah bisa membantu menemukan jalan keluar. Alice pun mempercayai perkataan ayahnya, dan dia langsung pergi menemui Fatima. Alice mengatakan bahwa sebenarnya dia cemas melihat rencana ayahnya. Namun sebelum pergi, Boy memutuskan untuk memborgol lengan Sarah untuk berjaga-jaga. Mereka kemudian pergi menyusuri hutan, hingga sampai akhirnya mereka tiba di sebuah gua, tempat di mana Boy menemukan jimat. Dan di sana, Boy memutuskan untuk berkemah karena hari mulai gelap. Kemudian Sarah meminta Boy agar melepaskan borgol di tangannya, tapi Boy menolaknya. Sedangkan di kota, Kenny memberitahu semua orang tentang rencana Boy. Lalu dia berpesan kepada mereka untuk saling menjaga satu sama lain. Dan di saat itulah, Jim meminta bantuan semua orang untuk membangun menara di atas rumah koloni, di mana hal itu akan menjadi harapan bagi semua orang untuk meninggalkan kota ini. Donna kemudian membawa anggota rumah koloni untuk beristirahat di kantor Sheriff. Namun salah satu dari mereka terlihat pesimis tentang pembangunan menara. Hingga di keesokan paginya, Donna tiba-tiba terbangun akibat mendengar teriakan, yang ternyata salah satu anggota rumah koloni bernama Eric Bundir. Seorang wanita kemudian mengatakan bahwa sebelumnya Eric membuat lelucon tentang menara. Di sisi lain, Tabitha yang pergi untuk beristirahat tiba-tiba mengalami hal aneh. Saat dia menaiki tangga, terdengar suara aneh yang menyerupai dirinya saat memanggil Ethan. Tabitha pun penasaran dengan apa yang terjadi. Dia lalu memanggil Jim untuk membawa anak-anak pergi, karena merasa ada yang janggal. Akan tetapi tidak ada jawaban dari Jim, hingga sampai akhirnya Tabitha menemukan Jim tergantung terbalik di langit-langit. Dan ternyata Tabitha mengalami mimpi buruk. Kembali ke hutan, Boy membuat tanda agar tidak tersesat di dalam hutan. Namun kekhawatiran itu tidaklah dirasakan oleh Sarah. Dia lebih takut bahwa hutan ini hanya membawanya berputar-putar di tempat yang sama. Tapi Boy menghiraukan perkataan Sarah. Boy kemudian menanyakan tentang alasan Sarah ingin membunuh Ethan. Sarah lalu menjelaskan tentang alasan dirinya mempercayai bisikan tersebut, hingga sampai dirinya menurutinya. Sarah terpaksa melakukan itu karena mereka mengancam keselamatan kakaknya. Dan kini ancaman itu pun telah menjadi kenyataan, dan Boy akhirnya percaya dengan Sarah hingga akhirnya melepaskan borgol di lengannya. Setelah itu mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan, dan selama di perjalanan itulah Sarah menceritakan teori kakaknya tentang tempat ini. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba terdengar suara sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari botol kaca yang digantung di pohon besar dan menandakan bahwa ada orang yang telah masuk hutan sejauh ini. Ketika botol tersebut diperhatikan, ternyata ada sesuatu di dalamnya. Boy kemudian mengambil salah satu botol, tapi tiba-tiba Sarah menutup telinganya karena kesakitan, hingga akhirnya mengalami kejang-kejang. Sementara itu di kota, Jim yang sedang membangun menara mengatakan kepada Kenny
bahwa dia membutuhkan banyak kayu dan hal itu didengar oleh Donna yang terlihat frustasi. Kejadian di kantor Sherry pun ternyata mempengaruhi pikiran Donna, bahkan tanpa berpikir panjang. Dia berencana untuk menghancurkan rumah koloni agar mendapatkan kayu yang dibutuhkan oleh Jim. Melihat itu, Kenny pun berusaha menenangkannya. Setelah itu, Donna pergi ke bar untuk menyendiri. Hingga tak lama kemudian, Kenny datang menemui dirinya. Ternyata, Donna khawatir dengan kemungkinan kegagalan rencana Jim. Dia takut harapan besar yang dikatakan kepada semua orang kembali menimbulkan korban. Terlebih, semua anggota rumah koloni telah dia anggap sebagai keluarga. Namun Donna menyadari bahwa saat ini dia tidaklah bisa menghentikan rencana tersebut. Jadi dia meminta Kenny untuk bersiap dengan apapun yang terjadi jika itu tidaklah berhasil. Sementara itu, Jim bersama Jed memiliki masalah dengan sumber daya listrik yang kurang. Padahal mereka telah menggunakan banyak baterai, sehingga Jed yang terlihat putus asa tiba-tiba menanyakan Victor karena dia yakin Victor adalah kunci untuk meninggalkan kota ini. Namun perkataan itu membuat pertengkaran di antara mereka berdua, karena Jim melihat Jed seolah-olah menghindari masalah yang sedang dihadapi. Jed kemudian pergi kembali ke rumah dan bertemu dengan Butian. Di sana dia tanpa henti berbicara tentang masalahnya yang terdengar sedang mengeluh oleh wanita paruh baya itu. Sehingga Butian menyalakan lampu dan disadari oleh Jed bahwa kota ini mengalirkan listrik secara misterius. Sementara itu, Alice mengatakan dirinya telah menemukan kabel yang diminta oleh Jim. Setelah itu, Jim kembali ke kota untuk menemui istrinya. Namun dia tak menyangka kini hubungan putrinya dengan istrinya telah menjadi lebih baik. Bahkan Julie terlihat optimis dengan rencana ibunya, hingga sampai akhirnya galian mereka telah mencapai suatu pembatas. Di waktu yang bersamaan, tubuh Sarah akhirnya kembali pulih. Dia lalu melihat Boy menunjukkan sebuah botol yang berhasil dia ambil. Ternyata botol itu hanya berisi selembar kertas bertulisan angka 1864. Tapi tiba-tiba Sarah mendengar bisikan seorang wanita yang mengatakan bahwa dia tidak harus berada di tempat ini. Dan seketika terdengar suara dari luar tenda hingga kemudian setelah keadaan kembali normal, Boy segera menaruh jimat kembali. Namun tak lama kemudian terdengar suara yang disusul dengan cahaya terang. Keesokan paginya, mereka berdua keluar dari tenda untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi, dan mereka pun terkejut melihat sekelilingnya dipenuhi oleh jaring laba-laba. Boy kemudian ingin pergi mencari asal cahaya semalam. Dia mengatakan bahwa kemungkinan cahaya itu berasal dari sesuatu yang besar, seperti seseorang menggunakan lampu sorot. Namun Sarah seketika mengingatkan dia tentang bisikan semalam. Sarah mengira bisikan itu berasal dari istri Boy yang mencoba mengirimkan pesan peringatan kepada Boy. Namun di saat itulah mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan minta tolong. Kemudian Boy bergegas mencari asal suara tersebut, sampai akhirnya dia melihat sosok istrinya yang telah meninggal. Namun di saat Boy mendekatinya, tiba-tiba laba-laba keluar dari dalam tanah dan merayap ke tubuhnya. Melihat itu, Sarah berusaha membantu, hingga akhirnya Boy menyadari bahwa itu semua hanyalah ilusi. Tak lama kemudian, setelah cukup jauh, mereka mencari asal cahaya semalam. Boy akhirnya mulai terlihat putus asa dengan tempat misterius ini yang sama sekali tidak memberikan petunjuk apapun tentang jalan pulang. Di saat itulah Sarah yang sebelumnya pesimis berusaha untuk menyadarkan Boy yang mulai terpengaruh oleh tempat ini. Dia lalu mengajak Boy untuk segera pergi mencari asal cahaya tersebut. Sementara itu di kota, Jed mendatangi Jim dan mengatakan bahwa secara misterius lampu di tempat ini mampu menghasilkan energi listrik dan bisa mengalirkan listrik untuk menghidupkan alat elektronik. Sehingga dengan kata lain, semakin banyak lampu yang digunakan akan menghasilkan aliran listrik
yang cukup untuk menara radio. Setelah itu, Jed menjelaskan penemuannya itu di hadapan semua orang dan meminta bantuan mereka untuk mengumpulkan lebih banyak kabel listrik dan lampu, sehingga mereka harus membongkar kendaraan di kota, di mana salah satunya adalah mobil ambulans yang memiliki banyak kabel. Christy yang sedang mencari di kendaraan tersebut tiba-tiba didatangi oleh Kenny. Di sana Christy bekerja sambil mendengarkan kisah lampu milik Kenny, hingga tiba-tiba Kenny mengungkapkan perasaannya kepada Christy. Namun dengan berat hati, Christy menolaknya karena dia sudah bertunangan. Suasana pun seketika berubah sehingga Kenny memutuskan untuk pergi. Namun berbeda dengan suasana di dekat rumah koloni yang terlihat bahagia, karena saat ini Fatima bersedia untuk menjadi istri Alice. Sementara itu di rumah koloni, pembangunan menarasinya telah selesai. Dengan memanfaatkan alat seadanya, mereka membuat katrol untuk menarik menara tersebut ke atas rumah koloni. Dan di saat itulah Jim telah menyelesaikan gulungan tembaga yang menghasilkan frekuensi yang berbeda. Sementara itu, Jed kembali ke rumah Butian untuk mengambil kertas-kertas simbol. Namun Jed datang di saat wanita itu sedang berdoa untuk mendiang suaminya, sehingga di saat wanita itu menyadarinya, dia mengajak Jed untuk berdoa bersamanya. Tak lama kemudian, Jed kembali ke rumah koloni dengan membawa makanan untuk semua orang. Dan di waktu yang bersamaan, semua orang berkumpul untuk melihat pemasangan menara sinyal yang kini telah berada di tempat tertinggi di kota ini. Jim kemudian meminta mereka untuk menghidupkan lampu agar dia bisa memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Dan setelah mengetahui semuanya telah berfungsi, Tabitha lalu kembali ke kota untuk melanjutkan penggalian. Namun tak lama, tiba-tiba awan berubah menjadi gelap yang menandakan akan terjadinya badai. Tapi hal itu tidaklah melunturkan semangat Jim untuk berusaha mendapatkan bantuan, hingga sampai hujan deras membasahi area rumah koloni. Jim sama sekali tidak mendapatkan jawaban dari siapapun. Donna kemudian meminta Jim untuk membereskan semuanya, tapi di saat itulah terdengar suara seseorang yang meresponsinya radio Jim. Anehnya orang itu mengetahui nama Jim, bahkan sampai memperingati Tabitha yang seharusnya tidak menggali. Dan tak lama kemudian, semua lampu tiba-tiba pecah. Di waktu yang bersamaan, batas galian tanah Tabitha tiba-tiba runtuh, sehingga menjatuhkan dirinya ke dalam suatu tempat. Di sana, dia bertemu dengan Victor yang telah menunggunya, dan mengatakan bahwa anak berbaju putih telah memberitahu dirinya tentang kedatangan Tabitha ke tempat ini. Kemudian Victor mengajak Tabitha untuk segera pergi, karena tempat ini tidaklah aman. Sementara itu, Jim yang panik mendengar perkataan di radio, memilih kembali ke kota. Namun sesampainya di rumah, dia hanya menemukan lubang besar di tempat galian istrinya. Sedangkan di hutan, Boy bersama Sarah akhirnya menemukan asal cahaya yang menyinari tenda mereka. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah menara tinggi di atas bukit. Namun di tengah guyuran hujan deras, membuat Boy kesulitan untuk berjalan, sehingga dia meminta Sarah untuk pergi. Tapi di saat itulah Sarah melihat seorang anak berbaju putih menunjuk ke arah pohon berlubang. Sarah yang mengerti maksud anak tersebut membawa Boy masuk ke dalam pohon tersebut. Hingga dalam sekejap, Boy berada di dalam ruangan sempit dengan dinding batu yang sangat gelap. Film pun diakhiri dengan radio restoran yang menyala sendiri, serta kedatangan sebuah bis yang berhenti tepat di depan restoran.